Kita masih diberikan kesehatan yang baru dari Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami berdiri di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk meninggikan memuji kebesaran kasih Tuhan. Yalah, apapun yang terjadi dalam depan kami tak mengasihi Tuhan. Bahkan kami lebih mengasihi, lebih mencintai Tuhan. Walaupun badai yang ada di depan kami Tuhan, kami tetap cinta Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang lebih jauh mengasihi. Karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami ada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami boleh menantikan Engkau Tuhan. Dan kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Inilah Engkau Allah yang atas setiap kami Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap cinta dan aku tetap cinta.
padamu ada bagi siapa Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sorak-sorak hanya bagi Engkau Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Nanti kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapa di nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas kasih dan kuasanya. Silakan kembali. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kita semua. Ada mujizat saat kita mengucap syukur, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri biar lebih semangat lagi meninggikan nama Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Allah yang berkati selamatkan setianya bagi kita.
kita, amin. Mari semakin dan lebih berpengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau yang memulihkan setiap Tuhan. Kasih besar Tuhan, kami siapkan, dan kami tetap dan lebih lagi berpengharapan tentang Engkau, Yesus.
senantiasa kami mengucap syukur. Biar senantiasa hati kami meluap dengan ucapan syukur, karena Engkau Allah pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau turut hadir di dalam setiap hati kami, telinga kami yang rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Hawanya agak mendung-mendung. Beberapa hari memang mendung, hujan. Kok yang dilalah? Ada hashtag hari Kamis lalu yang bergema di TV, di sosial media, ada hashtag apa? Indonesia gelap, gelap tenanan. Akhir bulan gelap ya. Apalagi akhir bulannya ini seminggu lagi, akhir minggunya Jumat pisan. Gelap. Saya mau sebelum kita mulai, saya mau kita semua melihat. Saya dibantu PowerPoint pagi hari ini biar Bapak Ibu Saudara ngerti sing tak ngomongkan itu apa. Ya, ini sedikit cuplikan dari selanjutnya demo-demo yang beredar beberapa hari ini. Bapak Ibu Saudara sudah stop dulu. Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti di TV, di sosial media. Indonesia gelap. Gelap tenanan apa enggak ya? Satu, saya merasa ada perubahan, tidak tahu ini gelap apa terang, tapi yang pasti buat ibu-ibu gelap. Kemarin mami saya mengeluh, sok endok sekilo 30.000 adalah. Berarti nek endoknya 30.000 PTE piro? Kan endok itu anaknya pite, berarti lebih mahal. Dengan kata lain, ini mek ngomongin dong. Dengan kata lain, yang lain pasti mudah. Indonesia gelap, enggak. Pak Luhut bilang Indonesia nggak gelap, tahu aja yang gelap gitu. Luhut bin Sarmajaitan ngomong begitu di media massa yang membesar-besarkan hashtag Indonesia gelap. Tetapi diakui gelap atau tidak, saat-saat ini semua orang sedang dalam tekanan berat. Tolong bilang salah kalau saya ngomongnya salah. Oh, nggak ada yang bilang salah, berarti benar ya. Semua datang dengan tekanan yang berat, pikiran yang cepat, pikiran yang sumpah. Kudu bengkok sambat ning sapa usume sekarang usume wong sambat kabeh. Musuh wong sambat. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada satu meme yang saya temukan di sosial media. Kalau pikiran kita lagi sumpah, pikiran kita lagi penuh, kita harus bersyukur. Karena apa? Satu, Alkitab mengatakan begitu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ada kalimat lanjutannya, karena ini kalimatnya yang penting, itulah yang dikehendaki Bapak. Yang kedua nih, satu sedikit jokes menyegarkan, slide selanjutnya. Nah, bersyukurlah kamu yang punya banyak beban pikiran, karena konon katanya orang yang kesurupan itu gara-gara pikirannya. Berarti pikirannya apa? Gak mungkin kesurupan ya. Pikirannya pun gak mungkin kesurupan. Berarti kita waras gitu. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita belajar dari salah seorang pemazmur yang terkenal. Di dalam firman Tuhan kita semua tahu, dan kitab ini kitab paling tebel, paling banyak pasalnya di dalam Alkitab. Kita buka dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14.
baca dulu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing, kitab suci, HP suci, atau LCD suci. Kita akan baca bergantian ya. Ayatnya cukup panjang, kita akan baca keseluruhan 14 ayat. Saya minta nanti kaum ibu membaca, kaum wanita, karena di sini banyak yang belum ibu-ibu. Kaum wanita membaca yang ayat ganjil dan kaum pria membaca ayat genap. Begitu? Bisa? Mari kita bagian berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Mazmur pasal 27 dimulai dari kaum wanita. 1, 2, 3. Ayat 2. Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergigit dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, akan dapat hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawanku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu lawan iman pada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam naungannya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam sembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung baru. Maka tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanlah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah membawa hamba-Mu ini dengan luka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya yang selamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-jalan aku ya Tuhan. Dan tentulah aku di jalan yang benar. Oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bagi menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan beribadah kepada Tuhan di negeri orang-orang yang jujur. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara. Rangkaian Mazmur di ayat 1 jelas di situ ditulis Mazmurnya yang menulis adalah dari Daud. Ada beberapa teori tentang latar belakang penulisan Mazmur pasal 27 ini. Yang pertama, kemungkinan Mazmur pasal 27 ini dituliskan oleh Daud pada waktu dia dikejar oleh Salomo. Kita tahu Salomo cemburu kepada Daud karena rakyat Israel mengeluh-elukan si Daud. Israel bilang Salomo mengalahkan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Muncul iri dengki di dalam hati Saul. Kemungkinan Mazmur ini Daud tulis pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul.
Yang teori kedua kemungkinan juga karena waktu seumur hidup Daud dia dikejar-kejarnya bolak-balik ya, nggak cuma sama Saul toh. Waktu dia jadi raja, dia juga dikejar-kejar lagi sama anaknya yang bernama Absalom. Absalom hendak mengkudeta bapaknya, pengen jadi raja. Itu juga Daud dikejar-kejar lagi, padahal dia sudah jadi raja. Dan kemungkinan ketiga, Mazmur ini kemungkinan ditulis juga pada waktu Daud sedikit melongso atas perlakuan ayahnya. Karena apa, kita lihat Daud kan dia menyanyi sudah sejak zaman dia muda, zaman dia menggembalakan domba. Ingat Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Raja Israel yang diberitakan bahwa itu adalah salah satu anak dari Isai. Terus Samuel bilang ke Isai, kumpulkan semua anakmu, tak pilihnya, karena aku diutus Tuhan untuk memilih raja selanjutnya dari keturunanmu. Semua anaknya dipanggil kecuali Daud. Daud tidak dipanggil karena alasannya Anon domba, Anon wedus. Daud tidak dipanggil, dan itu menimbulkan kekecewaan di hatinya Daud. Makanya ada statement yang keluar di ayat 10 yang kita baca tadi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tetap menyambut aku. Kemungkinan latar belakang ditulis dari situ. Biasanya para pencipta lagu itu lagunya akan lebih booming kalau diciptakan menurut pengalaman pribadi, benar ya? Kalau lagunya berdasarkan luapan hati seniman biasanya begitu. Melukis juga berdasarkan luapan hati. Sama, Daud menyanyi, memuji Tuhan, menciptakan mazmur juga berasal dari luapan hati. Salah satu yang kita baca tadi di pasal 27. Ada begitu banyak ayat yang kalau kita baca ayatnya mengandung beberapa lagu yang kita tahu sekarang, benar? Yang di ayat 4 coba, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itu terinspirasi dari Mazmur Daud. Terus lagi ayat ke-6 ada lagu nih, lagu lama, maka tegaklah kepalaku hadapi lawanku. Lagu lama, anak-anak geset nggak relate, nggak tahu lagunya. Ada beberapa ungkapan hati yang dengan kata lain pada waktu Daud menciptakan itu dan pada waktu penyanyi menciptakan lagu itu masih, kalau anak muda sekarang bilang relate, masih apa ya relate itu bahasa Indonesianya, saya berhubungan, ikut merasakan, oh ya aku merasakan itu, merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Tapi terlepas dari apapun itu, apapun pergumulan yang sedang dialami Daud sehingga dia menciptakan mazmur ini, saya melihat ada hal yang unik, yaitu kita tahu tadi Daud kemungkinan dikejar-kejar Saul, dikejar Absalom, ditinggalkan, sedikit dilupakan oleh ayahnya. Tetapi yang menjadi ketakutan Daud adalah, mari kita lihat ayat yang ke-9. Slide selanjutnya boleh. Ketakutan Daud bukan takut kerajaannya diambil, bukan takut dia dibunuh, bukan takut ditinggalkan orang-orang terdekatnya, tetapi ketakutan Daud adalah ayat 9. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka, menolak pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ada 4 kata janganlah di sini. Ayat 9 ini adalah inti dari Mazmur Daud di pasal 27 ini. Ini loh yang jadi ketakutannya Daud. Daud bilang, Tuhan jangan menyembunyikan wajahmu kepadamu. Daud juga bilang jangan menolak
aku. Jangan membuang aku, jangan meninggalkan aku. Di dalam ketakutannya, di dalam beban yang dia hadapi, permasalahan yang dia hadapi, hal inilah yang menjadi ketakutan Daud, yaitu Daud takut Tuhan meninggalkan dia. Dan itu dia nyatakan dalam pujiannya, dalam mazmurnya. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Tidak ada di situ ditulis Tuhan tolong aku, angkat aku, selesaikan masalah. Dia minta jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan memalingkan, menyembunyikan wajahmu kepadaku. Memalingkan wajah. Kalau kita ngomong sama orang muka dengan muka, kalau orangnya ngetne kan kita merasa terkoneksi dengan orang ini, orang kita dihargai. Kalau kita buang muka, itu artinya bahasa Jawanya melengos, yes, bahasa Jawanya melengos. Orang tidak mau peduli, tidak mau respect, itu kalau tidak berhadapan dengan Tuhan. Itulah yang ditakutkan Daud. Daud takut Tuhan memalingkan wajahnya dari dia. Tetapi hal yang luar biasa saudara, begitu beratnya beban Daud, tetapi di dalam Mazmur ini, Mazmur 27 yang kita baca tadi, Daud tidak memulai pujiannya dengan sambat. Ayat 1, dia tidak memulai kalimatnya dengan keluh kesahnya. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan pergumulannya langsung, datang ujuk-ujuk tiba-tiba meminta ini itu. Ayat 1, slide selanjutnya tolong. Ayat 1, Daud memulai pujiannya dengan kata Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Dia memulai mazmurnya dengan menyatakan diri bahwa dia mengenal siapa Allahnya. Klik selanjutnya tolong. Ya, Daud mengerti benar bahwa Tuhan adalah terang. Tuhan yang dia sembah adalah keselamatan, dan Tuhan yang dia sembah adalah benteng. Terang itu identik dengan lawannya terang apa? Gelap. Nah, nanti kalau ada hashtag Indonesia gelap, ayo kita bikin hashtag Tuhan adalah terangku. Terang. Daud tahu Tuhan akan menerangi dan mengalahkan kegelapan yang melingkupi dia. Tuhan adalah keselamatanku. Saat nyawanya terancam, dia tahu Tuhan menyediakan keselamatan bagi dia. Dan kalimat terakhir dia bilang, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng, kita tahu Daud itu seorang panglima perang yang besar ya. Dia sangat terkenal pada zamannya merebut wilayah-wilayah. Dia panglima perang dimulai sejak dia mengalahkan Goliat. Dia tahu begitu pentingnya benteng dalam sebuah pertahanan dan peperangan. Tuhan adalah benteng. Benteng di sini membicarakan perihal keamanan. Orang kalau tahu strategi perang, bangun benteng. Kalau bentengnya runtuh ya sudah, amburadul sudah. Benteng bukti kekuatan dan keamanan. Dan Daud sadar Tuhan adalah bentengnya. Tuhan yang memberi keamanan. Tuhan yang memberi dia jaminan keselamatan. Dan Tuhan yang
yang menerangi jalannya. Dia memulai ujiannya dengan mengenal siapa Tuhan. Dia menyatakan diri, aku kenal Tuhanku. Maka dari itu di situ dikatakan, kepada siapakah aku harus takut? Pentingnya mengenal Tuhan secara pribadi ini. Kita nggak takut akan siapapun juga. Setan orang doyan, demen orang dolen. Lagu lama juga itu. Begitu pentingnya mengenal Tuhan dan menyatakan, aku kenal siapa Tuhanku. Daud memulai mazmurnya dengan itu. Yang kemudian tidak hanya dia mengenal Tuhannya, tetapi sebelum Daud sanggah, sebelum Daud meminta sesuatu kepada Tuhan, yang dia lakukan adalah, yang klik selanjutnya, dia berdiam dalam hadirat Tuhan. Mari baca ayat yang ke-5 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Dia melindungi aku dalam kokohnya pada waktu bahaya. Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Dia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Daud tahu kalau dia ada di dalam hadirat Tuhan, satu kata yang dia dapatkan yaitu aman. Dalam hadirat Tuhan aman. Di sana dikatakan ayat ke-5, Daud menyatakan bahwa ia di situ huruf besar berarti Tuhan. Tuhan melindungi aku di dalam pondoknya pada waktu bahaya. Gak cuma itu saja, Tuhan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ada jaminan rasa aman. Ada jaminan hilang dari ketakutan yang mengejar dia selama ini. Kalau dia berdiam dalam hadirat Tuhan. Satu ayat ini saya senang. Boleh kita baca sama-sama Mazmur 62 ayat yang kedua. Nah, bacanya sambil nyanyi ya. Bacanya sambil dilakukan. Hari ini kita kayak Saiful Jamil deh, ngomong nyanyi. Bacanya sambil nyanyi, 1, 2, 3. Aku tenang daripadanya keserakahanku. Boleh diteruskan? Hanya Dia gunungku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Ya. Dan merasa aman dalam hadirat Tuhan. Ini Mazmur 62 yang nulis juga Daud. Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada ketenangan, ada keamanan di dalam hadirat Tuhan. Maka dari itu, saat dirinya dikejar-kejar, saat ketakutan, dia memilih untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Ada apa di hadirat Tuhan? Slide selanjutnya, klik yang selanjutnya, maaf. Yang ketiga, Daud mencari wajah Tuhan. Ayat yang ke-8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Allah. Di dalam hadirat Tuhan, Daud mencari wajah Tuhan. Tadi saya sudah singgung wajah. Kalau kita ngomong sama orang berhadapan wajah itu kan lebih mantap ya. Ada satu teori yang saya pakai untuk ngajar anak yang berkebutuhan khusus.
Biasanya anak yang berkebutuhan khusus itu nggak mau natap mata, nggak mau eye contact, cenderung lihat ke arah lain. Nah, caranya adalah kalau mau ngomong sama dia hal yang penting, wajahnya ini loh ditarik, dihadapkan ke kita, baru kita ngomong baik-baik. Itu artinya apa? Kita minta perhatian dia. Sama anak saya yang kecil si Moses itu, kalau saya nggak kerewes apa yang dia ngomong, tangannya itu pasti ke wajah, mami lihat. Dia mau memastikan bahwa saya itu memperhatikan dia. Itu makna mencari wajah Tuhan. Tidak hanya sekedar masuk di dalam hadirat Tuhan aja, tidak hanya sekedar memuji menyembah Tuhan, tapi lebih dalam lagi mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu membutuhkan effort ya. Mencari itu kata kerja. Jadi kita yang harus mengusahakan untuk mencari wajah Tuhan. Yang namanya mencari wajah Tuhan, wajah itu cuma satu ya, adem no ke kita. Artinya apa? Tuhan fokus ke kita. Itu yang dilakukan Daud. Satu ayat yang luar biasa, yang ini ayat emas banyak orang, di Yeremia pasal 29 ayat 23. Boleh minta tolong ditampilkan? Ini pesannya Tuhan ke Nabi Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu yang ada di peperangan. Apabila kamu mencari aku, hanya huruf besar, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mencari wajah Tuhan itu tidak gampang, butuh usaha dan butuh segenap hati. Suatu kali saya pernah berpikir seperti ini. Orang Kristen, orang yang berdoa kepada Tuhan, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah banyak ya di dunia ini. Jumlahnya paling, penganut Kristen itu jumlahnya paling besar di dunia, walaupun di Indonesia minoritas. Berapa miliar orang itu orang Kristen, dan macam-macam orang mencari Tuhan masing-masing. Tetapi luar biasanya Tuhan selalu punya waktu untuk masing-masing orang. Berapa miliar orang ini. Dan luar biasanya Tuhan selalu punya waktu buat kita yang menahan perpeyek ini. Kita yang kena butiran debu, Tuhan selalu punya waktu. Ada banyak orang yang berlomba-lomba masuk hadirat Tuhan. Tapi mari kita pagi hari ini lebih dari itu. Mencari wajah Tuhan, gak cuma itu toh. Mencari dengan segenap hati. Mungkin gampang dikalimatkan mencari Tuhan, ngomongnya juga gampang. Tetapi akan sangat sulit dilakukan kalau kita benar-benar berada di dalam himpitan. Karena apa? Manusia itu repotnya sudah dikasih akal dan budi gitu. Saya bikin repot ini mesti budi gitu. Logikanya yang jalan. Sesuatu yang tidak kelihatan manusia itu nggak mau. Dia percaya yang ada di depan mata. Saya seringkali berpikir, kenapa orang lebih percaya ada kuntilanak di pohon besar itu ketimbang percaya kuasa Tuhan yang ada di dalam diriku ini lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia. Orang akan sering percaya, cenderung percaya kepada hal-hal yang goib. Bapak Ibu Saudara, kalau dulu yang ngelakoni ritual-ritual untuk gendang cepat sugih, pengasihan dan begitu, semua ritualnya dilakukan dengan segenap hati kan?
kabeh syaratnya di cepat nih. Apa itu syaratnya? Menyan, nah itu yang tahu syaratnya. Sampai ayam cemani sing angel ditularan pun dicepat nih. Sebegitu effortnya, sebegitu apa berusahanya orang untuk mencapai tujuannya itu. Terus kenapa kalau berdoa di dalam hadirat Tuhan setengah-setengah, tidak mencari Tuhan dengan segenap hati? Kadang aneh ya, suruh topo pendem. Saya punya adik tingkat dulu dari Trenggalek, dia ikut perguruan silat, terus dia suruh topo pendem itu dikubur cuma kelihatan kepala itu, dan dia menyerah di hari ke-7, 40 hari mestinya katanya, dia nyerah di hari ke-7. Sebegitu effortnya loh, suruh ngomong poso ya poso, suruh nyari air dari 7 sumur kesana kesini ya nyari. Tetapi kalau masuk hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, kenapa setengah-setengah? Kenapa begitu? Kadang orang Kristen ini kayak pepatah Jawa, ndas gundul di kepeti itu loh. Artinya apa itu? Kurang penak, wes penak sih kurang penak. Ndas gundul sudah esis ya, sing jalur dikipasi. Apa karena gereja kita sekarang ada AC-nya, jadi duduk nyaman. Di rumah kan nggak ada AC, nyaman di sini, hawanya, suhunya terjaga dengan baik. Terus kayak di lele-lele. Terus kalau memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara lihat di konser-konser yang besar itu, sekarang kan musuhnya apa? Koploan, musuhnya lagu Jawa lagi hits. Konser-konsernya Dewi Caknan, konser-konsernya siapa yang Happy Asmara. Orang rela bayar mahal. Untuk apa? Dengerin si itu nyanyi. Kita setiap minggu lo nyanyi gratis. Tetapi setengah hati. Mencari wajah Tuhan itu berarti meraih wajah Tuhan untuk menghadap ke kita. Dan itu harus dilakukan dengan segenap hati. Gak bisa setengah-setengah. Soalnya apa? Kompetitor kita itu banyak ya. Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, orang yang sedang berbeban berat pun banyak. Mari mulai pagi hari ini sama seperti Daud, dia menjadikan cara untuk beribadah kepada Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati itu sebagai satu-satunya jalan keluar dari permasalahannya dia. Yang poin terakhir, yang poin keempat, selain Daud mencari wajah Tuhan, dia juga meneguhkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Kuat nih hatinya Dewi. Ayat yang ke-13 dan ke-14, tolong ditampilkan sebentar. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kata akan di situ sudah terjadi apa belum? Akan itu gone di depan kita. Daud mengatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14 dia menguatkan hatinya sendiri. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tidak hanya percaya, tetapi dia meneguhkan hati untuk menantikan pertolongan dan janji Tuhan. Itu yang dilakukan Daud, Bapak Ibu Saudara, di pasal 27. Belajar dari Mazmur Daud pagi hari ini. Saya mau menarik satu kesimpulan. Sama seperti Daud pagi hari ini, slide selanjutnya. Sama seperti Daud saat dia mengalami kesulitan.
setidaknya kesulitan yang dia alami saat dia menulis Mazmur ini, dia menjadikan mencari wajah Tuhan di dalam hadiratnya adalah jalan keluarnya dalam kesulitan. Dia mengandalkan Tuhan benar-benar. Dia berharap kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada yang bisa diandalkan. Ayat 10, Bapak Saudara lihat lagi deh. Ayat 10, dia bilang sekalipun namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayatku dan itu, sekalipun orang terdekat kita meninggalkan kita, sekalipun orang yang paling dekat itu meninggalkan kita, maka nggak ada lagi tempat sambat, tempat berharap selain Tuhan. Jangan oleh kanan kiri dan karena ini musuhnya wong sambat sekarang. Mari pandang wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Gak hanya mencari, tetapi mencari Tuhan dengan segenap hati. Kalau itu belum pernah dicoba, ayo coba dan mulai mencoba menemukan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari berdiri bersama-sama. Saya undang pemain musik WL dan Singer. Mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin selama ini kita mencari Tuhannya kurang sepenuh hati. Mari jadikan cara Daud mencari Tuhan. Belajar seperti Daud. Dia raja yang luar biasa, orang yang hebat, orang nomor satu di negeri nomor satu di dunia pada waktu itu. Tetapi dia mengandalkan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian ini sama-sama, gak hanya pujian, tapi ini ungkapan hati kita. Katakan kepada Tuhan, ku cari wajah, temukan kasih. Panggil namamu
kasih terima kasih Tuhan. Mengampuni setiap kami yang seringkali kami melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni setiap kami yang kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau mencari wajah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan merupakan satu-satunya cara, merupakan satu-satunya cara kami untuk kami menikmati kasih setia Tuhan lebih lagi, untuk kami menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau kekuatan daripada-Mu Tuhan. Saya mau mengajak ibu-ibu, para kaum wanita yang pagi hari ini ada beban di hatinya, terutama beban untuk keluarganya, anak-anak rumah tangganya. Mari Bu, wanita adalah penopang di dalam keluarga. Saya mau mengajak ibu-ibu pagi hari ini, mari mencari Tuhan dengan senang hati. Katakan, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya sumber jawaban. Yesus Tuhan, biar kami menikmati hadirat Tuhan. Biar kami menikmati hadirat Tuhan. Mari terus pujikan pujian ini dengan segenap hatimu wanita. Mari jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Yesus, sama-sama naikkan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan yuk. Sehingga jangan ada yang pakai mic, kita nyanyi sama-sama sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Menikmati hadirat-Mu. Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan, saat kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami, ada rasa aman dan tenang. Kami percaya dan kami menantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap hati kami, biar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami angkat ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Mari bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang bertugas kami persilakan maju ke depan. Terima kasih buat teman-teman yang melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Info sepekan, hari Kamis besok jam 6:30 malam akan jam 6 sore saya jam 6 sore ada ibadah WBI. Mari ibu-ibu kita berkumpul bersama kembali untuk beribadah bersama-sama. Yang memerlukan jemputan silakan menghubungi Ibu Esther. Yang kemudian Jumat doa malam di tempat ini jam 7 malam seperti biasa. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Maret. Mari informasikan kepada saudara seiman kita yang lain, minggu depan minggu pertama, jadi ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari menikmati berkat perjamuan kudus bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, bulan ini yang berulang tahun tidak hadir di tengah-tengah kita, Ibu Mosiang, satu orang. Beliau sudah berumur berapa? Cepet, lebih berulang tahun. Ya, kita doakan sama-sama nanti untuk kesehatan, kekuatan. Kalau umurnya sudah 100, kita doakan panjang umur lagi dari. Ada warta apa? Demikian warta kita pada hari ini. Mari mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi katakan kanan kiri muka belakangmu tetap hidup dan berharapan di dalam
hidup berpengalaman di dalam Tuhan. GPI Manuel menjadi memberkati kami ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu. Kami bersyukur buat hamba-Hamba-Mu yang Tuhan telah perlengkapi dan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan terus memberkati mereka, memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka. Lebih lagi dari itu, Tuhan memperlengkapi mereka lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan diberkati melalui hidup mereka dan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan dalam tangan Tuhan semua persembahan yang dipersembahkan umat-Mu pagi ini untuk mendukung pekerjaan di tempat ini. Tuhan terus memberkati mereka, segala perbuatan tangan umat-Mu. Tuhan, Engkau campur tangan dan memberkati Bapa. Mereka memberkati pekerjaan dan Tuhan memberkati mereka. Lebih lagi Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan umat-Mu yang berulang tahun dalam bulan Februari. Kami taruh dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Hanya pengungsian yang berulang tahun dalam bulan ini, kami percayakan pengungsian sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik, punya maksud yang terbaik. Biar rencana dan kehendak-Mu dinyatakan sepenuhnya dalam kehidupan pengungsian. Kami minta kesehatan, kami minta kekuatan, kami minta damai sejahtera dari Allah melingkupi seluruh hati dan pikirannya. Biar pengungsian sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu Hamba serahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, baik yang hadir pada pagi ini maupun yang tidak dapat hadir bersama mereka. Tuhan, umat-Mu adalah milik tebusan Tuhan. Engkau perhatikan mereka, Engkau jaga dan pelihara mereka. Mereka kawanan domba gembalaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengasihi dan Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara umat-Mu Tuhan. Bapa di surga, dalam tangan-Mu Hamba serahkan impian umat-Mu, harapan umat-Mu Tuhan yang telah dituangkan di dalam kapsul pengharapan mereka tahun ini. Tuhan, Hamba taruh tangan Hamba-Mu di atas kotak ini. Hamba mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan sesuai dengan harapan umat-Mu,
sesuai dengan cita-cita dan impian mereka. Untuk apapun juga kami percaya Tuhan berkuasa melakukan segala perkara, dan tidak ada perbuatanmu yang gagal, tidak ada rencanamu yang gagal. Hamba minta dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan atas umatmu, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas umatmu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Berbagai gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang sedang terjadi di negeri ini, kami percaya negeri kami ada dalam perlindungan kuasa ilahi. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Biar yang Tuhan kehendaki yang terjadi atas negeri ini. Kami tolak segala pekerjaan iblis yang mau mengacaukan bangsa dan negara kami. Kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami mohon berkat kasih karunia Allah turun atas negeri ini Tuhan. Berkat kasih karunia Allah khusus untuk daerah kami Kabupaten Tulungagung, untuk lingkungan di mana kami berada secara khusus. Berkat dan anugerah turun dan nyata Tuhan. Damai sejahtera Bapa melimpah ke daerah kami. Kami percaya firman-Mu bahwa sejahtera daerah kami, sejahtera kota kami adalah sejahtera kami. Kami mohon segala berkat-Mu turun atas daerah ini. Berkati pemerintah daerah, atas lingkungan di sekitar kami. Berkati sebuah pimpinan di lingkungan di RT RW. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan aku memohon, Tuhan turunkan segala berkat-Mu atas umat-Mu. Tidak ada seorang pun yang terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan. Pimpin semuanya pulang dengan membawa segala berkat anugerah Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat daripadanya. Turun ke atas kita sekalian segala berkat anugerah dan sejahtera, kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah Immanuel itu, serta penghiburan dan damai sejahtera dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita senantiasa mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita pulang dengan segala berkat anugerah Allah yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih.
Terima kasih.